Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Arsil Ajuri Alfarisi. Dengan rekan saya, dalam beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan landasan antropofilosofi pendidikan. Selamat menyaksikan. Dimensi-dimensi landasan antropofilosofi pendidikan. Yang pertama yaitu manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini jelas bagi kita atas dasar keimanan dalam konteks filsafat. Hal ini juga didasarkan pada argumen homologis, yang dimana pendekatan untuk memahami alam semesta dan juga keberadaannya, serta untuk membuktikan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Argumen ini menggunakan fakta-fakta atau klaim-klaim yang dianggap benar mengenai alam semesta. Sedangkan secara faktual terbukti dengan adanya fenomena kemalukan yang dialami oleh manusia. Manusia adalah kesatuan dari badani dan juga dari rohani. Sebagai kesatuan dari badani dan juga rohani, manusia itu hidup dalam ruang dan juga waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai berbagai kebutuhan seperti insting, nafsu, serta tujuan hidup yang jelas. Manusia juga memiliki potensi untuk beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk berbuat baik, cipta, rasa, dan juga untuk berkarya. Dalam eksistensinya, manusia memiliki dimensi individualitas, sosialitas, kultural, moralitas, dan juga religius. Adapun semua itu menunjukkan adanya dimensi interaksi ataupun komunikasi, historis, dan juga dimensi dinamika. Dimensi historitas menunjukkan bahwa eksistensi manusia saat ini terpaut pada masa lalunya, sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidup. Dia berada dalam perjalanan hidup, pengembangan, dan perkembangan diri. Dia memang lahir sebagai manusia, tetapi belum selesai mewujudkan diri sebagai manusia. Karena idealnya, manusia mampu memenuhi berbagai kebutuhannya secara wajar, seperti hidup sehat, mampu mengendalikan insting dan hawa nafsunya, serta mampu mewujudkan berbagai potensinya secara optimal, seperti bebas, bertanggung jawab, serta mampu mewujudkan peranan individualnya, mampu melaksanakan peranan-peranan sosialnya, berbudaya, bermoral, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dengan demikian, ia mampu berinteraksi atau berkomunikasi secara monomultidimensi, serta terus-menerus secara bersungguh-sungguh menyempurnakan diri sebagai manusia untuk mencapai tujuan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan dapat dididik. Manusia adalah makhluk yang unik karena memiliki kemampuan berpikir, beradaptasi, dan berkembang. Salah satu ciri manusia adalah kebutuhan dan kemampuannya untuk dididik. Dalam kajian pendidikan, manusia dapat dipandang sebagai homo educandum atau makhluk yang perlu dididik, dan homo educabilis, makhluk yang dapat dididik. Manusia sebagai makhluk yang perlu dididik. Manusia lahir dalam keadaan yang belum memiliki keterampilan, pengetahuan maupun norma-norma sosial. Berbeda dengan hewan yang mengenalkan insting, manusia membutuhkan proses pembelajaran untuk dapat bertahan hidup dan beradaptasi di lingkungannya. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Selain memerlukan pendidikan, manusia juga memiliki potensi dan kemampuan untuk dididik. Setiap individu memiliki akal, rasa ingin tahu, dan kemampuan berpikir yang membuatnya mampu menerima, mengolah, serta menerapkan ilmu yang dipelajari. Kesimpulannya, manusia adalah makhluk yang perlu dididik karena lahir dalam keadaan yang belum memiliki keterampilan dan pengetahuan. Namun, manusia juga memiliki potensi dan kemampuan untuk dididik karena dianugerahi akal, rasa ingin tahu, serta daya tarik yang tinggi. Oleh karena itu, pendidikan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkontribusi dalam masyarakat. Pendidikan sebagai humanisasi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Karl Jaspers bahwa to be a man is to become a man. Sedangkan untuk menjadi manusia, manusia perlu dididik dan mendidik dirinya. Implikasinya, maka pendidikan harus berfungsi memanusiakan manusia. Pendidikan adalah humanisasi. Sebagai humanisasi, pendidikan hendaknya dilaksanakan
untuk membantu perealisasian dan pengembangan berbagai potensi manusia, yaitu potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbuat baik, hidup sehat, potensi cipta, rasa, karsa, dan karya. Semua itu harus dikembangkan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam konteks kehidupan keberagamaan, moralitas, individualitas, sosialitas, dan kultural. Dalam hal ini, pendidikan hendaknya dilaksanakan sepanjang hayat. Selain itu, materi dan cara-cara pelaksanaan pendidikan perlu dipilih atas dasar asumsi tentang hakikat manusia dan tujuan pendidikan yang diturunkan kepadanya. Mungkin Cukup, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 4. Dari kelompok 4. Assalamualaikum. Terima kasih. Macam tak betul je budak ni. Terima kasih, Bapak. Udah, bye-bye. Halo, bye-bye. Manusia.